pada pagi hari ini. Tolong ketua kelasnya Mas Abi dipimpin berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk ya, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Abi. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, Bu. Udah siap memulai pembelajaran atau belum nih? Sudah. Oke, kalau udah coba alat tulis sama bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua. Berarti sehat semua. Alhamdulillah. Oke anak-anak, jadi kan minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian dan juga struktur teks negosiasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks negosiasi. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Apa sih yang membuat suatu proses tawar-menawar itu bisa berhasil mencapai kesepakatan? Siapa yang bisa jawab? Silakan Mbak Sabil. Karena ada pihak yang saling mengalah, terus ada kesepakatan harga, sama ada komunikasi antara dua pihak. Ya benar, beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Sabil. Jadi sebuah proses tawar-menawar itu bisa berhasil mencapai kesepakatan dan karena adanya sebuah komunikasi dan juga adanya rasa saling memahami dan menghargai antara kepentingan dan juga kebutuhan antara kedua belah pihak gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks negosiasi. Kenapa kok kita mempelajari tentang ciri-ciri teks negosiasi dan kenapa teks negosiasi itu penting? Karena negosiasi itu akan berguna dalam hidup kita. Karena kita akan sering melakukan negosiasi, entah ketika kita membeli barang, entah ketika kita sedang kerja kelompok atau berdiskusi dengan teman, kita akan sering melakukan negosiasi. Jadi ketika kita tahu ciri-ciri negosiasi yang baik, maka kita akan tahu gimana sih cara menghasilkan kesepakatan yang adil dan bagaimana cara bernegosiasi yang baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis ciri-ciri teks negosiasi serta menyajikan hasilnya berdasarkan situasi nyata secara tepat. Baik, kita akan masuk ke materinya. Jadi ciri-ciri teks negosiasi itu ada 5 anak-anak. Yang pertama itu ada menghasilkan kesepakatan, yang kedua ada menghasilkan keputusan yang menguntungkan, ketiga ada memprioritaskan kepentingan bersama, keempat sarana untuk mencari penyelesaian, dan juga yang kelima itu mengarah pada tujuan praktis. Kita masuk pada ciri-ciri yang pertama yaitu menghasilkan kesepakatan. Artinya sebuah negosiasi itu hasil ujungnya atau hasil akhirnya itu adalah sebuah kesepakatan. Contohnya gini, ketika ada barang nih dijualnya 20.000, terus kita nawar dengan harga 15.000. Nah, setelah kita bernegosiasi dengan penjual, akhirnya disepakati harga 17.000. Nah, 17.000 itu adalah sebuah hasil akhir atau sebuah kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, tujuan negosiasi itu tidak hanya tawar-menawar, tidak hanya berbicara saja, tapi menghasilkan sebuah kesepakatan. Jadi gimana Bu, kalau misal negosiasi itu nggak ada kesepakatan atau nggak ada hasil akhir, apakah itu masih dinamakan negosiasi atau enggak? Itu masih dinamakan negosiasi ya anak-anak, cuman negosiasinya itu tidak berhasil atau gagal, jadi bukan suatu negosiasi yang baik gitu. Selanjutnya ada ciri yang kedua adalah menghasilkan keputusan yang menguntungkan. Jadi negosiasi itu tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi kedua belah pihak. Kita tidak boleh memikirkan keuntungan diri kita sendiri. Jadi negosiasi itu bersifat win-win solution, nggak boleh hanya memperhatikan kepentingan kita aja, tapi harus memperhatikan kepentingan atau kepentingan orang lain gitu, atau kebutuhan orang lain. Selanjutnya ada memprioritaskan kepentingan bersama. Kayak barusan yang Ibu bahas ya, yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Nggak boleh mikirin kepentingan pribadi aja, harus mikirin kepentingan orang lain gitu. Jadi di negosiasi ini juga ada sikap saling memahami, juga saling menghargai orang lain, nggak boleh egois gitu ya. Selanjutnya adalah sarana untuk mencari penyelesaian. Jadi adanya negosiasi kan bermula dari suatu masalah. Misal
saya negosiasi harga karena ada masalah harganya tuh menurut saya kemahalan, atau kalian bernegosiasi tentang pembagian tugas di kelompok. Berarti kan ada masalah dulu nih. Nah, negosiasi itu cirinya itu sarana untuk mencari penyelesaian, bukan menambah masalah gitu loh. Jangan sampai kalian negosiasi sama penjual gitu, misal terus malah kalian marah-marah atau kalian emosi terus nambah masalah, itu berarti bukan suatu negosiasi yang baik. Negosiasi yang baik itu adalah untuk mencari penyelesaian, bukan untuk menambah penyelesaian. Jadi tujuannya juga itu untuk menemukan jalan keluar atau solusi terbaik dari sebuah permasalahan. Nah, misal nih aku tanya, kalau ada dua orang yang lagi berebut sesuatu gitu, lalu mereka berdiskusi sampai menemukan solusinya. Nah, itu termasuk negosiasi atau bukan? Siapa yang bisa bantu? Coba Mbak Bian. Iya, karena digunakan untuk menyelesaikan masalah, Bu. Ya, bener ya. Itu ya, paham anak-anak? Kita masuk ke ciri yang terakhir, yaitu mengarah pada tujuan praktis. Yaitu ciri-cirinya memiliki tujuan yang jelas dan juga dapat langsung dipraktekkan. Jadi enggak bersifat abstrak, ya. Nah, materi kita sudah selesai. Sekarang biar enggak terlalu pusing, biar enggak terlalu kaku, kita push dulu, bisa scan. Tapi jangan dimainin dulu ya kalau udah masuk, nanti tunggu apa-apa dulu. Jangan main dulu ya, kalau udah masuk ya. Udah di sketch semua? Sudah. Jadi nanti kalian bisa merubah nama di pojok kanan atas ini. Lihat ya, ini bisa diubah jadi nama kalian. Itu kan belum nama kalian. Nah, di pojok yang sebelah sini bisa diklik terus diubah namanya. Mana Bu? Yang ini ya. Ini atas ini bisa diklik terus ganti nama. Kita kumpul di sini dulu, jangan ada yang maju dulu, Ibu jelasin ya. Udah diganti nama semua? Sini ngumpulnya sini, jangan maju-maju dulu. Kita startnya bareng. Ya, ini kita ngumpulnya di sini, jangan maju-maju, itu Ari cantik. Kita ngumpulnya nih di sini, di sini. Udah semua, gitu ya. Jadi cara mainnya nanti kalian maju, nanti kalian bertemu guru. Nah, di salah satu guru itu, satu guru itu nanti satu guru ada satu pertanyaan. Nah, nanti kalian maju sampai ke 10 pertanyaan. Nanti siapa yang jawab benernya paling banyak dan juga waktunya paling cepat, nanti akan ada reward. Ya, udah siap semua belum? Jangan maju-maju dulu di sini, kita bareng-bareng startnya. Jangan nyolong start, Nasya mundur. Kalau itu Adi cantik. Udah ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, yuk.
majuin aja. Baik, buat juara 2 sama 3-nya dulu ya. Cuman sedikit Ibu kasih coklatnya sama uang 5.000. Silakan, dan ini yang juara 1-nya Ibu kasih voucher 150.000 buat periksa di Polikmata RSI Wonosobo. Jadi bisa diperiksa sama dokter, nggak cuma salah ya. Minus plusnya tapi kesehatan makannya juga. Udah aku seumur hidup boleh makan aja seringnya. Kamu juga Wonosobo jadi membesarkan. Iya benar bisa itu. Sama ini. Terima kasih. Yang lain juga dapat kok. Yeay. Satu-satu ya, boleh dioper sampai ke belakang. Terima kasih. Ya Allah, ya Allah. Baik anak-anak, fokus lagi, tolong fokus. Ya, habis ini, setelah ini karena kita udah quiz, kita udah nggak agak ngumpet-ngumpetan lagi. Habis ini Ibu akan ngasih tugas buat kalian. Kita akan mengerjakan tugas dengan model EJBL, yaitu di kelompok. Nanti kelompoknya 2 orang aja sebelahan. Ibu kasih LKPD-nya, kerjain waktunya 15 menit. Habis itu nanti akan ada presentasi. Ya, cukup kan 15 menit? Oke, nanti kalau misal ada yang kesulitan boleh ditanyakan ya. Udah selesai anak-anak? Habis ini Bu tunjuk satu persatu buat perwakilan kelompok aja buat presentasi ke depan. Kelompok pertama yang presentasi silakan boleh kelompoknya Mbak Dinda. Silakan perwakilan. Iya, satu anak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kelompok kami. Yang pertama yaitu untuk soal nomor 1, tulis salah satu contoh negosiasi yang paling kalian alami. Yang pernah kalian alami dari kelompok kami, contoh situasi negosiasi yang pernah kami alami adalah saat membeli barang di pasar, di mana kami menawar harga yang ditawarkan oleh penjual supaya mendapat harga yang lebih murah. Untuk yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Yang pertama ada pihak-pihak yang terlibat yaitu ada pembeli dan penjual. Untuk soal nomor 3, apakah dalam situasi tersebut terjadi kesepakatan? Ya, dalam situasi tersebut terjadi kesepakatan karena kami mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari harga awal, sedangkan penjual tetap mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi dari jawabannya Mbak Dinda tadi? Udah benar belum menurut kalian? Udah benar ya? Udah. Oke. Sekarang kita sampai ke penghujung pembelajaran, yaitu kesimpulan. Ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan Mbak Tika. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini menurut saya bahwa tes negosiasi itu adalah proses tawar-menawar antara dua pihak untuk mencapai kesepakatan. Jadi intinya yaitu menghasilkan kesepakatan menguntungkan kedua pihak, mengutamakan kepentingan bersama sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dan memiliki tujuan yang jelas atau praktis. Kalau tidak ada kesepakatan atau ada pihak yang dirugikan, berarti negosiasi belum berhasil. Ya benar ya, beri tepuk tangan dulu buat Mbak Tika. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi
Ciri-ciri teks negosiasi itu ada 5, yaitu menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua pihak, memprioritaskan kepentingan bersama, menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah, serta mengarah pada tujuan yang praktis dan dapat diterapkan. Oleh karena itu, negosiasi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena membantu individu dalam menemukan solusi yang adil dan juga saling menguntungkan. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ada tugas buat pembelajaran minggu depan. Jadi kalian sama satu kelompoknya tadi cari tema karena minggu depan kita akan mempraktikkan negosiasi. Gitu ya. Ibu mau tanya gimana perasaan kalian di pembelajaran hari ini? Apakah happy atau membosankan? Happy. Ya, ada kendala nggak tadi pas waktu kerja kelompok? Kalau gitu, Mas Nidwita boleh dipimpin berdoa lagi. Tempat duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Mohon maaf apabila penjelasan Ibu kurang jelas atau ada yang tidak dipahami oleh kalian. Ibu minta maaf. Ibu akhiri.